Orang-orang asing ini benar-benar mengerahkan segalanya untuk membunuhku. Mereka bahkan menggunakan paku penekan jiwa. 10 paku penekan jiwa di tubuhku, semua kekuatanku tersegel. Tidak boleh gegabah bertarung. Sekarang paksa keluar 2. Pulihkan 20% kekuatan. Aku seharusnya bisa memetik beberapa herba dan memurnikan pil. Memurnikan pil untuk menghasilkan uang. Bos, apakah ini dari tokomu? Sepertinya begitu, lihat ini. Ini gesper pengaman palsu yang kau jual padaku. Kembalikan uangku. Semua penjualan bersifat final. Tidak ada pengembalian uang. Bos, Paviliun Jubao adalah salah satu toko terbaik di ibu kota provinsi. Tidak takutkah Anda merusak reputasi Anda dengan menjual barang palsu? Seperti yang kau katakan, Paviliun Jubao kami adalah salah satu yang terbaik. Jadi tidak mungkin kami menjual barang palsu. Jadi kau bilang kau memanfaatkan kami karena tokomu besar. Aku tidak mengatakan itu. Bos, Bos, bagaimana dengan mutiara malam yang kupesan sebelumnya? Bus Anda di sini. Mutiara malam yang Anda inginkan telah tiba. Ai. Mutiara malam laut timur ini. Aku bersusah payah untuk mendapatkannya untukmu. Terima kasih bos Yang. Terima kasih bos Yang. Ternyata dia anjing penjilat menilai orang dari penampilannya. Lin Bei. Tuan muda yang ini orang yang meremehkan keluarga Yang. Lin Bei, apa yang kau lakukan di sini? Ku bilang, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Ini orang yang mengambil milikku. Jin Feng juga ingin mencuri tunanganmu. Tuan muda yang telah menyelidiki semuanya, uang yang kau berikan pada Mazi. Mungkin semua uang pesangonmu kan? Lin Bei kan. Kukira kau berani meremehkanku. Kukira kau dan keluarga yang adalah seseorang. Ternyata hanya segini kemampuanmu. Bau lumpur. Sombong. Apa urusanmu di mana aku berada? Itu penting. Kau mencemari udara di sini. Bagaimana tuan muda yang bisa memilih barang antik dengan benar dengan kau di sekitar? Kau bukan ke sini untuk membeli barang antik kan? Barang antik. Sekarang siapapun bisa membeli barang antik. Cuma barang-barang berlumpur sepertimu yang layak. Hahaha. Jangan keterlaluan. Apa-apa aku salah bicara? Kau tidak benar-benar di sini untuk membeli barang antik kan? Hahaha. Kami di sini untuk mengembalikan sesuatu. Kami takkan berani membeli lagi dari toko yang menjual barang palsu. Palsu. Bos, ada apa? Tuan muda yang mereka bilang kita menjual barang palsu. Kau tahu kami tidak pernah menjual barang palsu di Paviliun Jubao. Kurasa mereka hanya mencari masalah. Ya, Paviliun Jubao adalah tempat penilaian harta karun terkemuka di dunia. Toko Siang tua. Bagaimana mungkin menjual barang palsu? Tuan muda Yang, gesper pengaman ini, aku menyuruh seseorang untuk menilainya. Apakah itu asli atau palsu? Tuan muda Yang telah bicara. Pergi dari sini. Kenapa buang-buang nafas? Lihat saja pakaian lusuhmu. Layak bermain dengan barang antik. Bagaimana jika aku bisa membuktikannya palsu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Penilaian barang antik. Kau bawa beberapa barang antik dan aku akan menilainya. Jika aku salah satu, aku kalah. Oh, Lin Bei. Aku tidak tahu. Kapan kau mendapatkan keahlian menilai barang antik ini? Baiklah, kalau kau menang, aku akan mengembalikan uangmu. Kalau aku menang, Chao Zhuzhen akan menjadi milikku malam ini. Hahaha. Baiklah, Kak Lin Bei. jangan khawatir. Percayalah padaku.
Harta karun ini, campuran asli dan palsu. Mulai. Kak Lin Bi, apa ini benar-benar akan berhasil? Xiao Zhuzhan, kamu tunangan Tuan Muda Yang. Dan sekarang kau main mata dengan pria lain. Apa kau tidak punya malu? Dasar orang rendahan. Itu yang kau incar, atau lebih tepatnya yang tidak kuinginkan, sampah. Paman Zhao, kau harusnya kendalikan anakmu yang murahan itu. Xie Shenshou. Apa kau sengaja memancingku? Omong kosong. Memalukan. Maaf. Tuan muda yang aku belum mendidik putriku dengan baik. Ayah, aku putrimu. Kau memukulku untuk mereka. Oh, kau baru menyadarinya sekarang. Kau harus tahu kau putriku. Kau harus berbakti padaku. Kalau begitu kau ikut saja dengan Tuan Muda Yang. Ayah, aku bukan mesin pencetak uangmu. Jangan panggil aku Ayan. Jika aku tidak memungutmu, kau pasti sudah mati kelaparan sejak dulu. Dan sekarang kau berani menentangku. Bagaimana mungkin aku memungut anak durhaka seperti ini? Wu Hensao. Kau sudah keterlaluan. Putri ini adalah tanggung jawabku untuk membesarkannya. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengannya. Aku yang memutuskan siapa yang akan dinikahinya. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Cepat dan lihat. Tak perlu dilihat. Semua yang ada di sini kecuali lukisan dan kaligrafi ini palsu. Bahkan yang ada di dalam konter pun palsu. Nah, kau yakin? Aku yakin. Hahaha. Biar ku bilang, Nak. Ini semua palsu. Taruhan adalah taruhan. Xie Shenshou, aku akan membawanya. Hahaha. Ini semua salahmu. Kau membuatku kehilangan seorang putri. Kalau tidak, aku bisa menjualnya seharga puluhan ribu. Jangan khawatir, Paman Xiao. Selama Xie Zhen menyenangkan hatiku, uang adalah masalah kecil. Haha, Xie Zhen. Kau dengar itu? Pergilah saja dengan Tuan Muda Yang. Siapa bilang aku kalah? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Astaga, ini karya asli Wu Daozi. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Wah, Sekarang bisakah kau mengembalikan uangnya? aku tidak mengakuinya. Karena ini lukisan di dalam lukisan. Itu tidak dihitung sebagai milik toko, kan? Benar. Itu tidak dihitung. Tangkap Xie Shenshou untukku. Kau curang. Jadi kau berniat mengingkari janjimu. Memang kenapa kalau aku curang? Bagus sekali. Kalau begitu tak perlu lagi tempat ini ada. Apa kau gila, Nak? Mutiara malamku. Kau tamat, Nak. Tangkap dia, bunuh dia. Holmes. Paku penusuk jiwa terkutuk ini kambuh sekarang. Kak Lin Bi. Xiu Shen. Lepaskan Xiu Shen. Lin Bi akan kutunjukkan padamu hari ini. Apa akibatnya menyinggung keluarga Yang? Berlutut dan sujud padaku. Kalau tidak, aku akan mengambil Xie Shenshou tepat di depanmu. Kak Lin Bi. Xiu Shen. Lin Bi, kau hanya bisa memilih satu, harga diri atau wanita. Bebaskan Xiu Shen sekarang. Aku akan melepaskan keluargamu Yang. Kalau tidak, keluarga yang akan musnah. Kata-kata yang sombong.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau pikir kau siapa? The film was translated and Beraninya narrated kau by ikut M. campur Media. urusan tuan muda ini. Kau buta. Zhang Tetua Shen, kenapa kau memukulku? Memukulmu. Ini adalah jenderal teratas di bawah Dewa Perang Kerajaan Xia. Tuan Merah. Bawahan, Tuan Merah sedang berpatroli di kota. Namun kalian lalat telah mengganggu ketenangannya. Apa salahmu? Tuan. Tuan, kami hanyalah ikan teri. Tolong jangan lampiaskan amarahmu pada kami, Tuan. Baik Tuan Merak. Tokomu, kau urus sendiri. Terima kasih Tuan Merah. Yang Tiangkai. Apa maksudmu membuat masalah di wilayahku? Tetua Shen, aku tidak bermaksud apa-apa. Dia yang memancingku duluan. Dia memecahkan mutiara malamku. Tetua Xiangya. Begini. Ayah temanku. Ditipu di tokomu senilai 500.000 untuk. Gesper kedamaian. Gesper kedamaian, jadi kami di sini untuk mencari keadilan. Apa? Prinsip pertama pavilion hartaku adalah tidak pernah menjual barang palsu. Di mana manajer cabang ini? Tetua Shen, saya salah tuan muda yang menyuruh saya melakukannya. Dia menyuruhku menjual barang palsu kepada mereka. Tujuannya adalah untuk menipu pacarnya. Apel. Kau telah merusak reputasi pavilion hartaku. Keluar. Keluar dari sini sekarang juga. Tuan Mudayan. Insiden hari ini semua disebabkan olehmu. Jadi kerugiannya. Tagihannya akan dikirim ke keluargamu yang. Silakan pergi. Kalian semua keluar juga. Yang mulia, bawahan Anda telah membawa busur Suanyuan. Mohon kembali bersama kami, Yang mulia. Merak. Bukankah sudah kubilang, jangan datang mencariku. Tapi Yang mulia, sejak kabar kematianmu tersebar, negara tetangga telah menyerang 3 kali bawahanmu. Bawahan sungguh tak berdaya. Terlebih lagi hanya Anda yang bisa menggunakan busur Suanyuan. Kami mohon Tuan gunakan busur Suanyuan lagi dan angkat pamor bangsa kita. Baiklah. Aku sudah memasukkan semua tenaga dalamku ke dalamnya. Sekarang kau juga bisa menggunakannya. Tapi ingat, kau hanya bisa menggunakannya 2 kali. Tapi itu cukup untuk menghadapi sampah-sampah ini. Tuan, jika Anda berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Bawahan akan permisi. Ini pengembalian uangmu, terimalah. 500.000 telah dikembalikan. Oh, terima kasih Siang Tua. Terima kasih Siang Tua. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pemuda ini. Kak Lin B. Dia pengawal pribadi Jenderal Merah. Pengawal pribadi. Sepertinya ini memang pengaturan Merak. Saudara Lin Bei, karena semuanya sudah selesai. Saya orang tua ini akan permisi dulu. Lin Bei. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kau adalah pengawal pribadi Jenderal Merak sebelumnya. Mulai sekarang aku tidak akan menghalangimu dan Xiu Xiang. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Karena semuanya sudah beres. Ayo kembali ke desa. Oh baiklah, kalau begitu ayo kembali ke desa. Ayo pergi. Hei Lin Bei.
The Kali film ini, was translated terima kasih padamu. and narrated by Kak, M Media. Ada apa? Bro, kau kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Ada apa? Ayo ikut aku cepat. Ibu pingsan. Apa? Ibu. Bagaimana perasaanmu? Ibu. Xiao Bei, kau kembali. Ibu jangan bergerak. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Xiao Bei, ini hanya penyakit lamaku. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Kau sekarang akhirnya kembali. Kau akhirnya bisa hidup bahagia dengan Xiaoxin. Aku tidak bisa menjadi beban bagimu. Bu, apa yang ibu katakan? Aku dan kakak pasti tidak akan meninggalkan ibu. Ibu, apa kau merasa lebih baik? Xiao Bei, kamu belajar semua ini dari mana? Ibu, kau lupa. Aku seorang veteran. Sumber daya medis langka di ketentaraan. Kami semua belajar sedikit tentang mengobati penyakit ringan. Begitukah? Tentu saja. Tubuh ibu terlalu lemah. Dia pasti tidak tahan pil. Lebih baik mengambil beberapa herbal dari apotek dan perlahan-lahan menyehatkannya. Setelah itu, kita akan menggunakan pil untuk sepenuhnya memberantas akar penyakitnya. Kak, Ah, kenapa kau bengong? Ayo cepat bawa ibu ke rumah sakit. Ibu Xiaoxin, aku bisa mengobati penyakit ini. Aku akan pergi ke apotek untuk mengambil beberapa herbal. Kau jaga ibu, oke? Baiklah. Ibu, Bos, Ya, tolong siapkan herbalnya sesuai resep ini. anak muda. Herbal dalam daftar ini tidak murah. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Aku yakin. Setelah terjual herbal dari apotek kami tidak dapat dikembalikan. Baiklah. Segera. bos, apa Lingxi yang kupesan sudah ada. Nona Sim. Lingxi berusia sahabat yang kau inginkan. Aku melewati sedikit kesulitan untuk mendapatkannya. Bagus sekali, kakekku akan selamat. Terima kasih banyak, bos. Lingxi yang dibudidayakan selama 60 tahun ini. Juga bisa disebut Lingxi liar berusia sebat. Bos, kau agak curang ya. Anak muda. Apa kau bilang aku bohong? Jika tidak berbohong, maka kau tidak terampil. Nah. Kau hanya melirik. Dan bilang Lingxi ku palsu. GC kami adalah apotek berusia sebat. Bagaimana mungkin kami terlibat dalam bisnis curang? Maka kau bodoh. Baiklah. Katakan padaku mengapa Lingxi ku palsu. Jika kau tidak bisa, kau tidak akan membeli satu herbal pun di ibu kota provinsi. Nak, bos Wu, sudah 10 tahun berhubungan dengan keluarga kami. Apa tidak keterlaluan memfitnahnya seperti ini? Aku menyatakan fakta. Lingxi ini meskipun tonik, menjadi penyelamat hidup setelah 50 tahun. Bisakah kau membayar kompensasi jika pasien meninggal setelah mengkonsumsinya? Lalu bagaimana kau bisa bilang itu palsu? Lingxi liar yang berusia lebih dari sahabat sebagian besar berwarna coklat tua dan mengkilap, sedangkan yang dibudidayakan berwarna coklat. Lingxi liar biasanya tumbuh di alam liar. Ini meskipun memiliki lubang cacing. Lihat lebih dekat, semuanya buatan manusia. Apa-apaan ini? Seseorang dari Lembah Raja Obat menjual ini kepadaku. Bagaimana mungkin itu palsu? Lembah Raja Obat. Banyak orang yang meniru mereka akhir-akhir ini. Bagaimana kau bisa membuktikan penjualnya berasal dari Lembah Raja Obat? Orang itu memiliki token eksklusif lembah. Hari ini, aku akan menunjukkan seperti apa rupa Lingxi liar berusia sahabat yang asli. Lihat. Ini Lingxi liar asli yang berusia sahabat. Wow. Aroma obat ini. The film was Luar translated biasa. and Ini narrated benar-benar by Lingxi M liar Media. berusia sebat. Ini barang asli yang bisa menyelamatkan kakek. Hai, jual Lingxi berusia sahabat ini kepadaku. Aku akan membayar 3 kali lipat harga pasar. Maaf, aku membutuhkannya sendiri. Hei dasar udik. Jual saja padaku, aku akan membayarmu.
tidak untuk dijual. Anak laki-laki, ini Nona Sen. Kau tidak akan rugi menjual kepadanya. King, kenapa kau lama sekali? Itu dia. Kakek. Kenapa kakek di sini? Kakek sedang sakit. Kembali ke mobil dan istirahatlah. Kenapa lama sekali? Kakek, aku menemukan Lingxi berusia sabat. Tapi, mereka tidak mau menjualnya. Cepat bawa aku kepada mereka. Kakek, Tetua Seng ini cucu perempuanmu. Tuan Lin itu kau. kakek kalian saling kenal. Ya. Biar ku katakan ini seorang dermawan. Dia dermawan. Tuan ini cucu perempuanku Xin King. Tetua Xin, cucumu perempuanmu benar-benar tahu cara bersikap sombong. Aduh, Tuan Lin, saya minta maaf. Sikap saya buruk tadi. Tuan Lin, kata-kataku tadi tidak pantas. Mohon maafkan aku. Kuharap kau tidak keberatan. Tuan Lin, kudengar kau punya jamu Lingxi liar berusia sabat. Aku berani bertanya. Bisakah kau merelakannya dan memberikannya padaku? Selung tua kau terlihat cukup sehat. Kau tidak membutuhkan Lingxi liar berusia sabat. Oh Tuan Lin, Anda tidak tahu. Penyakitku ini berasal dari masa mudaku. Setiap kali bulan purnama, seluruh tubuhku terasa seperti ditusuk jarum. Beberapa tahun terakhir ini, penyakit lama ini semakin sering kambuh. Tuh, Kakek, Nona Xiang, ada apa dengan Pak Tua Xiang? pasti penyakit lama kakek kambuh lagi. Ini sudah ketiga kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ayo ke rumah sakit. pada saat kita sampai di rumah sakit dia mungkin sudah mati. Hei, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa kau mengutuk kakekku? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Nona Xiang, hanya Lingxi berusia sabat yang dapat menyelamatkan Pak Tua Xiang sekarang. Benar, Lingxi berusia sahabat itu. Tuan Lin, maafkan saya. Saya ceroboh bicara tadi. Tolong berikan saya Lingxi itu. Saat ini, hanya Lingxi yang bisa menyelamatkan nyawa kakek saya. Tidak, Tuan Lin, saya mohon. Tolong berikan saya Lingxi itu. Ya Tuan Lin, tolong bantu kami. Keluarga Xiang tidak akan melupakan kebaikan Anda. bukannya aku tidak mau menyelamatkannya. Tetapi meminum Lingxi ini akan memperburuk kondisi pria tua itu. Bagaimana mungkin? Pria tua itu pernah membantuku sebelumnya. Jadi aku pasti akan membantunya. Bos, apa kau punya jarum perak? Ya, Hei Tuan, apa kau yakin soal ini? Jika terjadi sesuatu pada kakek saya karena jarummu, keluarga Zhang kami tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kakek. Kakek saya sudah baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Tuan Lin, terima kasih banyak. Kau membantuku di toko barang antik sebelumnya. Jadi aku membantumu sekarang. Kita impas. Namun penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Ikuti resep yang kuberikan padamu. Dan minum obat ini bersamanya. Ini akan sembuh total dalam setengah bulan. The film was Buka live dan lihat. translated and narrated by M Media. Kakek, obat apa ini? Aneh sekali. Irisan tulang naga kualitas terbaik. Hal, ini bahan obat langka kualitas terbaik. Tuan Lin, ini. Ini, Terima kasih Tuan Lin. Anda terlalu baik. Jika ada yang bisa kubantu di masa mendatang, bilang saja. King, ayo kita pulang. Baik.
Terima kasih. Pak Tuasen jaga kesehatan. Anda tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga sangat terampil. Saya ingin belajar dari Anda. Saya ingin menjadikan Anda guru saya. Hai. Tidak perlu untuk itu. Tapi ada sesuatu yang ingin kukonsultasikan denganmu. Silakan. Tahukah kau di mana aku bisa mendapatkan rumput roh kambing Tianshan? Obat ini meskipun bukan yang terbaik, karena lingkungan tumbuhnya yang terbatas, sangat langka. Kudengar ibu kota provinsi akan segera mengadakan lelang. Mereka pasti memilikinya di sana. Terima kasih, dengan rumput roh kambing Tianshan ini, penyakit ibu bisa sembuh total. Paku penekan jiwa yang menancap di tubuhku ini masalah. Aku tidak tahu apakah pil ini dapat membantuku memaksanya keluar lebih cepat. Oh tidak. Tingkat keterampilanku saat ini agak kurang untuk alkimia. Aku telah memurnikan semua pil menjadi afrodisiak. Kak Lin Bi, apa kau di dalam? Aku masuk. Kak Lin Bi. Kak Lin Bi, apa yang kau lakukan? Xiu Shen. Aku ingin. Kak Lin Bi, apa yang kau lakukan? Aku Xiao Ziushen. Meskipun aku menyukaimu, bukanlah wanita sembarangan. Maafkan aku. Aku pasti salah minum obat tadi. Kurasa kau memang salah minum obat. Aku hanya datang untuk membawakanmu makan siang. Siapa? Siapa sangka kau akan melakukan ini padaku? Xiu Shen, aku benar-benar minta maaf. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Barusan aku hanya merasa sedikit. Lain kali kau punya pikiran seperti itu, pergilah berendam di sungai untuk mendinginkan diri. Jangan. Jangan lakukan ini lagi. Aku akan berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Xiu Shen, aku juga bukan tipe pria sembarangan. Aku benar-benar ingin menikahimu. Kalau begitu, tunjukkan padaku ketulusan Emo. Coba kulihat. Makan siangmu. Ketulusan. Benar. Bawa Xiu Shen ke pelelangan. Kak Lin Bi, apa yang kita lakukan di sini? Membawamu keluar untuk bersenang-senang, tentu saja, dan untuk menunjukkan The film was ketulusanku. translated Jika and kau menyukai sesuatu, narrated by beritahu M aku. Media. Aku akan membelinya untukmu. Tempat yang begitu mewah? Belum lagi, apakah kita bisa masuk? Bahkan jika kita bisa, kita tidak mampu membeli semuanya di sini kan? Jangan khawatir, ikuti saja aku. Kalau bukan si Udik. Kamu beruntung di toko barang antik terakhir kali. Ngapain kau di pelelangan hari ini? Mau dengerin orang nawan? Tuan muda yang dengan statusnya mungkin bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk dan mendengarkan penawaran. Hahaha. Ngerti gue. Lin Bilu kesini mau ngelamar jadi satpam ya? Hahaha. Apa urusannya denganmu, kemana aku pergi? Kak Lin Bi, ayo pergi. Zhao Xiushen. Kalau lu mau jadi cewek gue hari ini,
Gue ajak lu masuk lihat dunia dalamnya. Gimana? Tuan muda yang tolong, tunjukkan rasa hormat. Tuan muda Ina naksir elu. Itu penghormatan terbesar yang bisa gue kasih. Tutup mulutmu yang bau. Lin Bei bajingan. Berani lu mukul tuan muda yang. Berani kau pukul aku. Mampus lu. Lin Bei. Kamu beruntung terakhir kali. Kebetulan tuan merak lagi inspeksi. Hari ini lu nggak bakal seberuntung itu. Satpam-satpam mana nih? Ada yang bisa saya bantu tuan muda yang? Apa yang kau lakukan? Gimana bisa pengemis nyelinap ke tempat elit begini? Sesuai aturan di sini. Ini harusnya patah 2 kaki. Tuan muda yang saya akan segera urus. Oh iya. Tahan perempuan ini buat gue. Gue mau seneng-seneng sama dia. Berhenti. Dan siapa kau sebenarnya? Beraninya kau meninggikan suaramu di depan tuan muda yang? Diam. Berani lu pukul cewek gue. Diam. Tuan muda yang kenapa kau memukulku? Bego lu. Ini Nona Xiang putri sulung keluarga Xiang. Kalau lu nyinggung dia, kita semua nggak bakal selamat. Nona Zheng. Nona Xiang. Saya salah. Tolong jangan tersinggung. Lin Bei adalah tamu kehormatan keluarga Zhang kami. Jika ada yang berani menghentikannya, mereka melawan keluarga Zhang kami. Tuan Lin silakan masuk dulu, saya akan segera menyusul. Persetan. Gue nggak percaya tiap kali pasti ada yang nyelamatin elu. Cepat atau lambat gue bakal bunuh elu. Halo Tuan Muda Hei. Baiklah saya mengerti. Ayo pergi. Ada orang. Meskipun berhasil nyelundup ke pelelangan terus kenapa? Paling cuma bisa dengerin orang nawar. Hahaha. Ia bisa masuk sekali aja udah. Berkah dari kehidupan lampau mengingat asal-usul mereka yang rendah. Itu semua keberuntungan yang udah dikumpulin. Hahaha. Barang pertama hari ini adalah kalung air mata malaikat ini di hadapan saya. Harga awalnya 1,2 juta. Lihat. Mazi ini sangat indah. Belikan untukku. Beli. Mana duitnya? Tuan muda yang Beli 5 juta. Apakah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, aku akan membelinya untukmu. tidak perlu. Lin Bei. Siapapun bisa bermulut besar. The film was Apa kau translated punya uang and sebanyak itu? narrated by M. Beberapa juta Media. bukan, Man. Apa-apa tentu saja aku mampu membelinya. Apakah Anda mendengarnya Tuan Muda yang? Untuknya beberapa juta hanyalah uang receh haha. View. Permata yang terpasang di air mata malaikat ini. Kualitas terbaik. Barang sekelas ini. Apa pecundang ini pantas memilikinya? Hahaha. Apakah aku pantas atau tidak bukan urusanmu. Hei, 2 juta. Lin Bei, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Bukan urusanmu. Rp3 juta. Hei Kak Lin Bei. Jangan menawar lagi. Jangan khawatir, aku punya uang. Lihat saja aku memenangkan kalung ini untukmu. Lin Bei, bukannya tadi lu pede banget. Baru 3 juta udah nyerah. Hei Tuan Muda yang. Gimana dia bisa nyaingin elu? Dia cuma gertak sambal doang. Keluarga yang emang keluarga, terpandang di ibu kota provinsi.
Mereka royal banget. 3 juta buat kalung. Dan ini baru barang pertama hari ini. Apa takut hanya dengan 3 juta? Kak Lin Bei ini terlalu mahal. Lupakan saja, ayo kembali. Hai. Duduk saja dan tonton. 4 juta. 4 juta. Benda ini meskipun berharga tapi 4 juta kemahalan. Lin Bei selamat ya. Lin Bei, karena kau sangat menyukai kalung ini, maka akan kuberikan padamu. Saatnya membayar. Jangan sampai kau jatuh miskin dan dibuang ke sungai. Hahaha. Kak Lin Bei, jangan beli. Tidak apa-apa. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. 4 juta 3 kali terjual. Gue saranin cek dulu nih orang beneran punya 4 juta apa enggak. Hahaha. Halo Tuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Punya duit terus kenapa? Tetap aja dia orang bodoh. Kak Lin Bei ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Ini untukmu. Apa gunanya memakai kalung? Kau tetap saja orang kudik. Apa-apa yang terjadi? Batu permata seindah bidadari telah direndam dalam berbagai bahan, sehingga memiliki manfaat kecantikan dan kesehatan. Sialan, dia mengambil harta karun ini. Kak Lin Bei ini terlalu berharga. Dan dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Jangan khawatir, ini dari hadiah terakhir. Kau tidak boleh begitu boros. Aku masih punya uang. Barang selanjutnya adalah rumput roh kambing Tianshan. Harga awal 5 juta. Ya Tuhan, rumput roh kambing Tianshan ini ramuan obat kelas atas. Ku denger ramuan ini bisa cepet memulihkan fungsi tubuh. Ini harta penyembuh. Ini ramuan yang Tuan Muda He khusus pesin buat kita dapin. 8 juta. 10 juta. Kak Lin Bei, kau baru saja membelikanku kalung. Dan sekarang, kau ingin menghabiskan 10 juta untuk ramuan. Aku punya uang. Lin Bei, apa kau sengaja melawan aku? Tentu saja tidak. Lin Bei, jangan kira aku tidak tahu. Kau sama sekali tidak mengerti tentang tanaman obat. Kau hanya sengaja memusuhi Tuan Muda Yang. Lin Bei, serahkan ramuan ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. 12 juta. 14 juta. Humfo. Siapapun yang The bisa film was jatuhkan dia buat gue, translated and narrated by M. Media. bakal gue kasih imbalan jadi. Ahai. 20 juta. Sheng Tua, kenapa kau ikut campur? Saya hanya menawar seperti biasa. Bagaimana kau bisa bilang aku ikut campur? Bahkan Sheng Tua ada di sini. Bukannya Sheng Tua biasanya di belakang layar dan bikin kesepakatan pribadi sama penjual. Iya, gue nggak nyangka Sheng Tua bakal kesini dan saingan sama kita-kita. Sheng Tua, meskipun keluarga Sheng Lu berkuasa, gue harus dapetin ramuan ini hari ini. 21 juta. 28 juta. Sheng Tua, kau bantu Lin Bei melawan aku. Keluargamu yang hanyalah kelas 2. Untuk apa aku repot-repot melawanmu? Bagus keluarga Siam kan? Aku akan ingat ini. Ayo pergi.
Setelah aku menghubungi keluarga Hei, di Hanjing orang pertama yang akan kurus adalah kau orang tua. Siang tua ramuan yang baru saja kau tawar. Bisakah kau menahan rasa sakit dan membiarkanku memilikinya? Aku bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Katanya 2 kali lipat harga tidak cukup. Bisa tambah lagi. Oh, aku yang sudah tua ini. Bukan itu maksudku. Terakhir kali kau menyelamatkan hidupku dengan irisan tulang naga itu. Seharusnya aku membalas budimu. Ramuan obat ini awalnya kubeli untukmu. Untukku. Baik Tuan Lin, ini adalah tanda mata kecil dari kakekku. Tolong terimalah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Seng tua, jika kau membutuhkan perawatan medis, di masa mendatang datanglah kepadaku. Baiklah. Ayo pergi Xiu Xian. Hai. Xiao Bei, setelah minum obatmu ini, apakah penyakit ibu benar-benar akan sembuh? Tentu saja. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Ibu kakak, Xiao Xing, ada apa? Kau tampak tidak senang. bukan apa-apa. Xiao Xingna, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ibu kakak aku telah diintimidasi. Apa-apa yang terjadi? Apakah kamu merasa dirugikan di luar sana? Cepat beritahu ibu dan kakak. Ibu, ada preman yang ingin aku jadi pacarnya. Aku tidak setuju. Lalu mereka datang ke toko setiap hari untuk membuat masalah. Sekarang aku bahkan tidak bisa membuka toko. Kok bisa ada orang seperti itu? Aku akan segera menemui mereka. Kakak jangan pergi. Mereka semua adalah kekuatan bawah tanah. Jadi bagaimana jika mereka adalah pasukan bawah tanah? Tidakkah kau percaya pada kemampuan saudaramu? Jangan khawatir, aku pasti akan membuat mereka datang meminta maaf kepadamu. Hai Xiao Bei kakak. Kakak, hati-hati. Hati-hati. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aneh. Kenapa si cewek Lin Xiaoxing nggak buka toko hari ini? Abang Long dia pasti takut sama kita dan nggak berani datang. Baguslah. Bukankah itu terlalu baik? Hahaha. Siapa itu? Lihat siapa itu. Hanya 2 anjing. Belum pernah dengar tentang Abang Long kita. Siapa namanya? Abang Long kita adalah naga halilintar yang terkenal. Ah. Naga guntur. Kurasa dia lebih mirip kodok. Bocah siapa kau? Kau di The toko show was adikku. translated and narrated Kau by pikir M aku siapa? Media. Oi. Hahaha. Kakak Lin Xiaoxing, kakak ipar. Hahau. Hanya karena apa yang kau katakan barusan. Berlutut dan sungkem padaku. Dan aku takkan mengganggumu hari ini. Kau pantas mendapatkannya. Aku di sini hari ini untuk mengurusmu. Bocah. Ku kasih muka nih. Tidak ada seorang pun di sini yang berani bicara seperti itu padaku. Kau pulang dan bilang pada adikmu untuk melayaniku dengan baik. Jadilah wanitaku. Kalau tidak, kau tidak akan senang hari ini. Tapi kemampuanmu masih kurang sedikit. Berani sekali kau, akan kulumpuhkan kau sekarang juga. Hei. Biar aku saja, biar aku saja. Tak perlu kau kotori tanganmu. Oi. Kakak kedua kau baru-baru ini berlatih di bawah pengawal pribadi Dewa Perang. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kuberikan kau kesempatan. Kakak kedua jangan terlalu keras padanya. Jangan sampai benar-benar lumpuh. Baiklah, Abang Lon.
Aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Aku. Tidak, tidak. Berani mengusik adikku lagi. Ampuni aku, dia yang memancingku. Aku tidak berani lagi. Aku akan menjauh darinya mulai sekarang, oke? Aku akan menghindarinya. Adikku belum bisa membuka tokonya selama berhari-hari. Kau tahu apa yang harus kau lakukan kan? Aku benar-benar akan minta maaf langsung nanti. Tolong ampuni nyawaku. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Hahaha. Apakah kamu? Apakah kamu? Bro Naga, kau telah menghancurkan bisnisku. Aku mohon, tolong ampuni keluargaku. Tidak, tidak. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk minta maaf, haha. Minta maaf. Benarkah? Benarkah? Sungguh. Masuk, masuk. Xiaoxin. Biarkan dia masuk. Hahaha. Tuan Lin, Nona Lin. Hahau. Nona Lin. Saya benar-benar salah. Saya sangat malu telah mengganggu bisnis Anda sebelumnya. Saya benar-benar malu, saya bukan manusia. Ini hadiah permintaan maaf untuk Anda. Apa yang kau lakukan? Saya benar-benar salah. Terimalah. Kakakmu hebat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika aku berani lagi, semoga aku disambar petir. Terimalah ini. Simpan uangnya, kau bisa pergi sekarang. Jangan ganggu makan malamku dengan adikku. Baiklah, silakan duduk. Selamat makan. Bagus, sudah beres. Bro, kau hebat. Makanlah. Tuan muda, hai. Dasar sampah tak berguna. Kau bahkan tak bisa merebut sehelai rumput pun. Apa gunanya kau? Tuan muda, hai, saya bisa saja memenangkan penawaran itu. Tapi seseorang sengaja menyabotase saya. Siapa? Itu adalah orang udik bernama Lin Bei. Dan si tua mesum dari keluarga Xie. Lin Bei. Keluarga Zheng berani merebut barangku. Kami tidak menyinggungmu. Bukankah ini salah paham? Salah paham. Dari mana semua kesalahpahaman ini berasal? Salahkan Lin Bei jika kau harus menyalahkan seseorang. Orang itu selalu ikut campur urusan orang lain. Kak Lin Bei. Apa yang dia lakukan? Mengapa buang-buang napas untuknya? Tuan muda Yang. Tuan muda Hai. Apa urusan bisnis Lin Bei dengan kita? Apa kau tidak menyukai Zhujian kami? Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Hei ini. Ini agak egois. Tapi aku tidak tertarik. Aku hanya ingin melihat reaksi Lin Bei saat dia melihat kekasihnya cacat. Apa reaksinya nanti? Hahau. Ya Tuan Muda He. Cepat lukai wajah siluman ini. Hei, Tuan muda Hai. Bolehkah aku mencobanya dulu?
Kudengar dia masih perawan. Dasar payah. Enyahlah. Hentikan. Jangan sentuh wajahnya. The Jika film dia was cacat, translated and bagaimana aku bisa narrated mendapatkan by mas kawin Media. nanti? Apa hakmu? Berani kau sentuh perempuanku. Nyawamu berakhir di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan? Mengirimkanmu ke neraka. Lin Bei membunuh orang itu melanggar hukum. Membunuh anjing tidak melanggar hukum. Tuan Muda He, apa kabar? Lin Bi, jangan gegabah. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah? Kak Lin Bei, bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Wajahku. Aku sudah memberimu obat. Wajahmu baik-baik saja sekarang. Obat apa? Ajaib sekali. Aku sendiri yang membuat obatnya. Kau tidur dulu. Aku akan menyelidiki fakta bahwa kau tidak diculik. Kak Lin Bei. Jangan pergi, karena aku sudah baik-baik saja sekarang. Jangan memprovokasi mereka. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Sudah ketemu. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tidak bisa dipastikan siapa itu, tapi dari petunjuknya bisa dibuktikan bahwa itu adalah orang-orang kuil. Apa? Yakin itu orang kuil? Saya yakin Tuan. Jadi keluarga Hai berkolusi dengan kuil. Memang. Keluarga He memang cukup dekat dengan kamar dagang kuil. Sebuah kuil kecil. Berani membuat onar di tanah kerajaan Siaku. Juga, He Yuanshen kepala keluarga He akan mengadakan acara amal dalam 3 hari. Kita akan mengunjunginya. Tetua He. Terserah kalian. Profesor He, Anda harus membalaskan dendam kami. Semua berkat Tuan yang telah membantu kami. Kalau tidak, kami tidak akan berhasil kembali. Dia melukai putraku dengan parah. Dia harus membayar harganya. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa itu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman keluarga He. Tetua He Junior ini datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Ketua He orang seperti ini yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Harus segera diusir. Tetua He, saya datang khusus untuk merayakan ulang tahun Anda. Tidak sopan mengusir seseorang seperti ini. Apa alasanmu? Banyak orang ingin datang ke pesta ulang tahun Tetua. Kau pikir kau siapa? Usir dia. Hai Tetua He, jangan marah. Aku masih ada yang ingin kukatakan.
Dasar udik, apa yang membuatmu berpikir kau pantas bicara dengan tetua He? Pergi dari sini sekarang. Tidakkah kau ingin melihat hadiah yang kuberikan? Kau terlihat tidak punya banyak uang. Apa yang bisa kau berikan? Lihat dan cari tahu. Keluarga He menerima hadiah mempersembahkan hadiah. 1 juta uang arwah. The film was translated and Kau cari mati, Yana. narrated by M Media. Tentu saja tidak. Oh, masih sok jagoan ya? Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati nanti. Aku pasti tidak akan mati. Keluargamu He akan segera lenyap. Omong kosong apa, nak? Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghancurkanku. Tetua He, jangan buang-buang napas untuknya. Cepat sumbat mulutnya. Yang Tiankai, kau punya waktu untuk peduli padaku. Tapi tidak untuk keluargamu yang sendiri. Bagaimana kau tahu namaku? Apa yang telah kau lakukan pada keluargaku? Tidak ada, hanya mengingatkanmu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi. Tetua He. Sekarang kita bisa bicara. Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Tangkap dia. Bagaimana mungkin? Ini adalah pengawal terbaik yang kupekerjakan. Hai Yuan-san, tetua keluarga Hai. Menggunakan praktik bisnis yang sah sebagai kedok. Diam-diam berkolusi dengan kuil. Ini buktinya. Ya Tuhan, berkolusi dengan kuil adalah kejahatan serius. Aku tidak menyangka tetua He adalah orang seperti ini. Aku tidak berani bergaul dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Aku menutupi jejakku dengan sempurna. Bagaimana mungkin kau tahu siapa dirimu sebenarnya? Lin Bei. Lin Bei. Cuma orang udik kan? Lin Bei mungkin orang udik. Lalu bagaimana mungkin kau mendapatkan bahan-bahan ini? Bicaralah. Siapa kau sebenarnya? Merak. Tuan, Hadapi aku. Jenderal Merak. Kenapa kau memanggilnya Tua? Mungkinkah dia dewa perang kerajaan Xia? Belum terlambat untuk tahu sekarang. Ini tidak mungkin. Dewa perang sudah lama gugur. Kau, bagaimana mungkin kau adalah dewa perang? tangkap dia. Jangan sentuh aku. He Chengmu sepertinya sedang memulihkan diri dari cedera dirumahkan. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Er. Ayah, ada apa? Mengapa Jenderal Merak ada di rumah kita? Sekarang ceritakan semuanya pada kami. Apa tujuanmu berkolusi dengan tempat suci? Kapan semuanya dimulai? Lin Bei, bagaimana bisa kau? Kurang ajar kau. Jangan pukul anakku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Bicaralah. 3 tahun yang lalu, ketika keluarga Hei masih kecil dan tidak berarti, seseorang menghampiriku. Mereka bilang bisa bantu keluarga Hei naik ke tampuk kekuasaan. Syaratnya aku harus bekerja untuk mereka. Lanjutkan. Belakangan aku tahu mereka dari Sanctuary. Karena kau tahu mereka dari tempat suci. Mengapa kau masih bekerja untuk mereka? Itu karena mereka meracuni Cheng Er-ku. Aku terpaksa menuruti mereka. Ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Tapi kau mencuri obat itu. Tak heran kau juga menawar rumput roh kambing Tianshan. Hanya itu yang ku tahu. Lagi pula aku cuma pion kecil. Aku juga diam-diam menyelidiki mereka. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu di perbatasan. Untuk apa berterima kasih padaku? Aku sudah menceritakan semua yang ku tahu. Aku hanya memintamu.
untuk melepaskan anakku. Terima kasih telah menceritakan semua ini padaku. Aku akan meminta mereka untuk mengurangi hukumanmu beberapa tahun. Merak antar dia ke penjara. Bawa dia pergi. Ayah, jengker. Ampuni anak laki-laki saya. Ayah. Ayah. Film was translated Lin Bei. and narrated by Jangan M mati. Media. Ayo pergi. Tuan, haruskah kita? Membuangnya di perbatasan. Dan membiarkannya berjuang sendiri. Ya. Zilzel, Paman Xiao. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Ini beberapa tonik. Ambil dan makanlah. Kak Lin Bei, terima kasih. Aku, Xiaobi barang-barang ini. Kau harus mengambilnya kembali. Gara-gara kau terlalu dekat dengan Xiuxian. Kami jadi menderita begini. Mana berani aku menerima apapun darimu. Paman Xiao, aku dan Xiusan. Baiklah kalian berdua. Jangan bicara apa-apa lagi. Mulai sekarang kurang-kurangi berkunjung ke Xiuxian. Antar dia keluar. Paman Xiao, keluarga He telah terbongkar. Tak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Baik, antar dia keluar. Kak Lin Bei. Ayahku masih marah. Jadi kau harus pulang hari ini. Aku akan menyelinap untuk menemuimu besok. Nona, kau wangi sekali. Parfum merek apa yang kau pakai? Pak, tolong hormati batasan. Itu rumah Lin Bei di sana. Kau bisa langsung ke sana. Hei! Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau mengancamku? Hahu. Tolong. Tak kusangka menemukan gadis secantik ini di tempat ini. Aku beruntung hari ini. Turun ke desa untuk membunuh Lin Bei. Bagaimana aku bisa bertemu wanita cantik seperti ini? Berhenti. Kak Lin Bei. Xiuxian, Lin Bei. Ku dengar kau cukup cakap. kau cari mati. Kau masih bisa berdiri setelah menerima tendanganku. Kekuatan internalmu pasti cukup bagus. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau hanya seorang petani? Akan kutanyakan lagi, siapa yang mengirimmu? Katakan dan kau akan mendapat mayat utuh. Keras sekali. Baiklah. Lei Hu telah berada di Asia Tengah selama bertahun-tahun. Tidak ada tulan yang tidak bisa dia gigit. Terimalah satu lagi tebasanku. Ya, Bodoh. lumayan juga. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Ada kata-kata terakhir. Aku salah, jangan bunuh aku. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku akan bicara tuan muda yang Tian Kai The dari film was keluarga yang mengirimku. translated and narrated by M Aku akan Media. mengampuni nyawamu. Tak kusangka kau begitu ingin mati. Kau sudah memberitahuku siapa dalangnya, bukankah? Seharusnya kau dilepaskan sekarang. Aku hanya menjanjikanmu mayat utuh. Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku, Dewa Perang. Urus dia dan keluarga yang. Ya. Tidak. Kau sudah bangun. Minum obat. Hal. Kak Lin Bei, aku ingat. Tidak apa-apa, orang jahatnya sudah pergi. Aku benar-benar mengira aku akan mati. Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sudah larut. Istirahatlah. Paman Xiao, aku sudah bicara dengan Xiao Jing. Kak Lin Bei, jangan pergi. Aku takut.
Aku tidak akan pergi. Apa aku harus tidur denganmu? Ada apa denganmu? Baiklah, aku tak menggodamu lagi. Sebelum aku menikahimu, aku takkan menyentuhmu. Aku akan tidur di sofa. Benar. Ini jatuh darimu. Liontin Gyokku, Kelihatannya terbuat dari bahan yang bagus, dan ada karakter Xiao di atasnya. ayahku bilang. Aku memakainya saat dia menemukan aku. Ini mungkin ada hubungannya dengan latar belakangku. Tapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang datang mencariku. Aku akan membantumu memeriksanya nanti. Minum obatmu dan tidurlah. Leontin Giok berkualitas seperti ini bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki keluarga biasa. Orang tua kandung Xiu Shen pasti berasal dari keluarga terpandang. Hei, hei Bung. Apa kau dan Xiu Zhen melakukan sesuatu tadi malam? Apa yang sedang terjadi di kepala kecilmu itu? Xiaobei, dasar kau bocah nakal. Dia juga ingin kamu segera menikahi Xiu Zhen. Ya, kau membicarakan aku. Xiu Zhen, ayo. Duduk di sini. Kau sudah bangun. Ayo makan. Xiu Zhen, kami hanya mendesak kakakku untuk segera menikahimu. Aku tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru. Aku juga berpikir begitu. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku akan menikahimu. Oh iya, bro. Kudengar orang-orang di desa bilang, kalau keluarga yang di ibu kota provinsi bangkrut. Benarkah? Ya. Entah siapa pakarnya yang turun tangan. Tapi keluarga yang memang banyak dosanya. Mereka seharusnya sudah bangkrut sejak lama. Jadi ini berarti keadaannya sedang tidak damai akhir-akhir ini. Hati-hati saat keluar belakangan ini. Ayo pergi. Siapa-siapa? Kau bebas. Siapa kau, mengapa kau menyelamatkanku? Karena aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu untukku nanti. Aku sangat berterima kasih, karena kau telah menyelamatkan hidupku. Jika kau membutuhkan aku, Hechem, aku akan melewati api dan air untukmu. Aku takkan ragu, aku akan menemukanmu. Tanpa sadar aku telah mencabut 5 paku penekan jiwa. Sepertinya memulihkan kekuatanku sepenuhnya sudah dekat. Bro, Ada apa Xiao Jing? beberapa tanaman obat di The ladang film was sudah siap panen. translated and Ayo kita lihat. narrated by M. Media. Baiklah. Ayo pergi. Hei bro, pelan-pelan tunggu aku. Kau perlu lebih banyak berolahraga. Tolong aku. Bro, itu suara Xiu Zhen. Ayo. Lin Bi, tolong aku. Ada apa? Xiu Zhen, ada apa? Kedua orang ini aneh. Memanggilku Nona. Dan memaksa aku pergi bersama mereka. Nona. Nona, kau berlari terlalu cepat. Ya, kau harus kembali bersama kami, Nona muda. Aku tidak mengenal kalian. Aku bukan nyonya muda. Kalian harus kembali sekarang. Nona muda, kau benar-benar Nona muda kami. Ikutlah dengan kami, Nona muda. Heiz, kalian salah orang. Karena kau bilang dia nyonya muda. Apa buktinya? Bukti mana buktinya? Ini perintah kakak. Siapa nama kakekmu? Marga Xiao. Keluarga Xiao dari mana? Keluarga Xiao dari Hanjing. Keluarga Xiao dari Hanjing. Tapi salah satu dari 4 keluarga medis besar. Dengan latar belakang yang begitu kuat, bagaimana mungkin Xiu Shen berakhir hidup di luar? Kalau begitu,
suruh kakekmu datang sendiri. Bro, apa-apaan tadi itu? Nona muda apa? Mungkin orang tua kandung Xiuxian yang datang mencarinya. Kak Lin Bei, mungkinkah dia pembohong? Setahu saya, keluarga Xiao di ibu kota provinsi ini adalah salah satu dari 4 keluarga medis besar Hanjing. Keluarga yang kuat. Lalu aku, tidak mungkin menjadi nyonya muda yang mereka bicarakan. Belum tentu. Leontin giokmu ada karakter Xiao. Selain itu, giok itu terlihat sangat berharga. Hei Xiujian, apa kau tidak akan terbang tinggi menjadi burung phoenix? Apa kau masih mau melirik kakakku nanti? Xiao Jing omong kosong, apa yang kau bicarakan? Baiklah Xiao Jing. Pergi dan urutkan ramuannya. Mari kita selidiki keluarga Xiao. Mereka mungkin akan kembali besok. Tua. Ini nyonya muda. Cucuku sayang, Hei, kakek akhirnya menemukanmu. cucu perempuan. Cucuku ini kakek. Pak Tua. Aku tidak mengenalmu. Cucuku kau. Aku benar-benar kakekmu. Lihat. Ini laporan DNA-mu. Pak Tua tolong tenang. Jangan menakuti Xiuxian. Mari kita bicarakan baik-baik. Apakah namamu sekarang Xiuxian? Apa kau punya leontin giok berukir huruf Xiao? Itu dia ilmu yang ayahmu pakaikan padamu. Kau adalah cucuku. Pak Tua. Mari kita bicara di tempat lain. Astaga. Nona muda keluarga Xiao tinggal di tempat seperti ini. Ayah, apakah ayah di rumah? Ayah angkatmu dengan uang 1 juta yang kuberikan. Sudah lama kabur untuk bersenang-senang. Apa? Kepala keluarga Xiao, bolehkah saya bertanya? Karena Anda bersusah payah mencari Xiuxian. Mengapa Anda meninggalkannya sejak awal? Keluarga Xiao tidak meninggalkannya begitu saja. Masalah ini, dia diculik. Diculik? Bagaimana dia diculik? Kisah ini terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu, ada perselisihan internal dalam keluarga Xiao. Orang tuamu dijabat saat kau baru berumur sebulan. Dan kau dibawa pergi oleh pengkhianat di tengah kekacauan itu. Itulah sebabnya, kau terlunta-lunta di luar selama lebih dari 20 tahun. Tak pernah terbayang ada cerita seperti itu. Seperti apa orang tuaku? Ayahmu The film cerdas was dan cakap. translated and narrated by Ibumu M lembut dan Media. berbudi luhur. Hai. Sayang sekali. Xiuxian sekarang menetap di keluarga Xiao. Pulanglah bersama kakek. Kau akan selalu menjadi nona besar keluarga Xiao. Tapi aku tidak ingin menjadi nona besar. Aku hanya ingin. Ini mudah diatur. Anak muda kau bisa menikah saja dengan Xiuxian ke keluarga Xiao. Keluarga Xiao besar dan makmur. Kau dijamin hidup nyaman. Patriark Xiao saya tidak akan menikah. Anak muda putri keluarga Xiaoku memiliki status yang begitu mulia. Menikah ke keluarga kami sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Kakak aku hanya ingin tinggal di desa Yuhe bersama Lin Bei. Cucuku sayang, apa bagusnya pedesaan ini? Asal kau pulang bersama kakek, seluruh keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Patriark Xiao. Kurasa kau harus menghormati pilihan Xiuxian. Baiklah Xiuxian. 3 hari lagi. Kakek akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Anak muda. Kalau kau bisa menaklukkan semua orang di keluarga Xiao, mungkin aku mau menyetujui hubungan kalian. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Lin Bei, aku sedikit gugup.
Meskipun mereka semua keluarga. Aku tidak mengenal mereka. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Kau bilang ingin memberi kakekku hadiah besar. Hadiah besar apa? Nanti kau akan tahu, ayo pergi. Ayo. Hidangannya sudah disajikan semua. Siu Fan, kemari duduk di sebelah kakek. Ini kakak perempuanku. Kok kamu kayak udik banget, Sin? Beraninya kau bicara seperti itu. Siusen adalah kakakmu. Siusen, biar ku perkenalkan. Ini Xiaorong, putra paman keduamu. Dia adikmu, bisa dibilang begitu. Halo, Kak. Si udik di sebelahmu ini nggak mungkin iparku kan? Bajumu memang mewah tapi. apakah dia? Betul. Aku kakak iparmu Lin Bei. Dasar petani dekil. Mau bikin aku mati ya? Maaf soal itu. Kukira aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Kamu. Xiaolong, sudah cukup. Hari ini adalah hari kepulangan kakakmu, jadi tahan emosimu. Jangan merusak suasana hati semua orang. Duduklah di sini. Iya, Kak. Tuan. Terus terang. Jika kau minum obat ini, kurasa kau akan mati dalam 7 hari. Nak makan boleh banyak. Tapi ngomong jangan sembarangan. Lin Bei. Apakah kau yakin? Aku yakin. Siusen, kau tahu kemampuanku. Kakek Lin Bei benar-benar ahli dalam pengobatan. Aku percaya padanya. Anak muda, kau bahkan tidak tahu penyakitku apa. Jadi bagaimana kau bisa bilang resep ini tidak bagus? Iya, ngomong apa sih kamu? Ini Veta. Pak Tua, apakah biasanya Anda merasa panas di dalam? Panas dengan rasa tidak enak di mulut. Apakah Anda mengalami insomnia dan keringat malam? Dan sesekali pusing? Bagaimana kau tahu? Karena aku seorang dokter. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Susan. Aku menyembuhkan Pak Tua Seng dari keluarga Seng. Kau menyembuhkannya. Anda mengalami panas dalam. Anda perlu mendinginkan diri, tapi resep ini memiliki beberapa bahan yang menyegarkan. Bahkan dosis kecil akan membunuhmu. Apakah aku benar? Paman, Aku benar-benar minta dokter terkenal untuk menulis resep ini untuk kakak. Aku khawatir sama kakak, makanya aku melakukan ini hal. Dokter terkenal apa? Dokter terkenal dari Lembah Raja Obat. jika lembah Raja Obat yang mengeluarkan resep ini, maka mereka juga tamat. Kakek aku kurang ahli. Dan kena tipu. Tapi aku khawatir sama kakak. Xiaolu, kami keluarga tabik. Kau bahkan tidak tahu farmakologi paling dasar. Bagaimana aku bisa mempercayakan keluarga Xiao kepadamu? Kakak. Aku akan belajar dengan giat, oke? Tuan, sebenarnya aku juga punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Hanya setari kertas lusuh. Hadiah macam apa itu? Kertas ini sangat berharga. Cuma selembar kertas robek. Apa istimewanya? Bagaimana ini bisa bernilai mahal? Kakek, apa yang kakek bicarakan? Bukankah ini cuma secari kertas robek? Kau tidak berpendidikan. Kau bahkan tidak mengenali formula pengobatan kuno yang paling dasar. Formula obat kuno milikmu. Ini adalah formula obat kuno. Kak Lin Bei, apa itu? Formula pengobatan kuno. Formula pengobatan kuno adalah resep yang diturunkan dari zaman kuno. Obat yang dibuat dengan formula kuno. Semuanya sangat manjur.
Jadi bukankah ini akan? Ini adalah harta yang tak ternilai. Anak muda, aku salah menilai dirimu sebelumnya. Aku senang kau menyukai hadiah ini. Kak Linbi, karena ini sangat berharga. Apakah akan baik-baik saja? Tidak apa-apa. Itu hanya selembar kertas. Menyamar sebagai kertas. Jangan bersikap kurang ajar. Dengan formula ini keluarga Xiao dapat mengamankan posisi mereka sebagai keluarga pengobatan ajaib terbaik. Janji Tuan Xiao sebelumnya. Haval. Tentu saja aku setuju. Haval. Tapi Zuzan, kau harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga Xiao. Kakak dia perempuan. Usaha keluarga macam apa yang bisa dia warisi? Dia adalah putri The tertua film keluarga was Xiao. translated and Bisnis narrated keluarga by Xiao N memang Media. haknya. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Terima kasih kakak. Ayo. Mari minum. Zuzan. Kak Linbi, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak informasi? Hal, aku mendapatkan ini secara kebetulan. Benarkah Kak Linbi? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Kau tahu aku pensiunan tentara. Tentu aku tahu sedikit lebih banyak. Oh. Urusan ini, kalian kembali duluan. Aku masih ada urusan. Baiklah. Tuan bawahanmu punya laporan penting. Bicaralah. Prajurit jiwa suci terlihat di dekat ibu kota provinsi. Apa bajingan-bajingan itu berani menyelinap masuk? Negara Zia bukanlah tempat bagi mereka untuk bertindak sesuka hati. Ayo kita temui mereka. Ya. Menyelinap di sekitar keluar. Apa yang kalian orang-orang kuil suci lakukan di negara Zia kami? Karena kalian sudah tahu identitas kami, maka matilah. Omong kosong. Jangan sombong, nak. Akan kutunjukkan kemampuanku. Siapa kau? Kok serem banget sih? Sampah asing berani menginjakan kaki di tanah negara Zia. Tuan bagaimana dengan yang lolos? Jangan terburu-buru. Ikuti mereka dulu. Tidak ada kata terlambat untuk bertindak setelah kita mengetahui apa yang mereka rencanakan. Mengerti? Kenapa bajingan-bajingan ini ada di dekat keluarga Hai? Tuan He Cheng dari keluarga He mungkin masih hidup. Lempar dia ke perbatasan. Dia sebenarnya masih hidup. Orang-orang kita belum menemukan mayat He Cheng. Orang-orang ini muncul di kediaman keluarga He. Kemungkinan besar itu rumah tua keluarga He. Ada sesuatu yang ingin mereka ambil. Sepertinya pertempuran sengit lainnya akan terjadi. Sayang sekali kekuatanku. Tuan, haruskah aku memanggil 4 panglima perang agung untuk membantumu memaksa keluar paku penekan jiwa bersama-sama? Tidak, semakin sedikit orang yang tahu tentang kematian palsuku semakin baik. Sepertinya aku hanya bisa mencari tungku alkimia tingkat atas. Hanya dengan tungku seperti itu, pil yang disempurnakan dapat membantuku dengan cepat mengeluarkan paku penekan jiwa. Di mana di ibu kota provinsi aku bisa menemukan tungku alkimia. Tuan, ada sebuah jalan kuno di dekat ibu kota provinsi Jalan Guan. Mungkin ada. Aku tidak percaya aku mencari sepanjang hari dan tidak menemukan apapun. Tungku alkimia H. Oh Tuan, jangan khawatir, silakan dilihat-lihat dulu. Semuanya di sini berkualitas tinggi. Kau sebut benda-benda ini berkualitas tinggi. Tentu saja aku punya barang bagus, tapi harganya. Benda ini sebenarnya memiliki energi keberuntungan yang mengalir keluar. Aku akan mengambil yang ini. Tuan, Anda jeli sekali. Terbuat dari kayu gaharu kualitas terbaik. Kalau Tuan benar-benar tertarik. 3.000 aku ambil. Baiklah.
Saya akan rugi sedikit. Anggap saja cari teman baru. Bayar pakai kartu atau tunai? Kartu. Saya tawar 5.000. Oh Tuan Muda Xiao. Kebetulan sekali ipar. Aku juga tertarik dengan barang di tanganmu. Oh Tuan Muda Xiao. Sebenarnya barang ini tidak terlalu berharga. Sungguh betulan. Bagaimana kalau lihat yang lain saja? Sayangnya aku sudah kepincut sama yang ini. Tuan Muda Xiao. Bisnis itu, siapa cepat dia dapat. Apa kau bahkan tidak mengerti aturan dasar ini? Lucu, aku benci aturan. Bagaimana kalau kau ajari aku cara menulis kata aturan? Apa kau The yakin film kau? was translated and Apa yang kau narrated lakukan? by M. Bukankah kau Mia. bilang kau tidak tahu aturan apa itu? Akan kuajari kau apa itu aturan. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani sentuh aku, kakekku takkan melepaskanmu. Ku bilang padamu, aku akan mengambil barang ini hari ini. Bos saya tawar 5.000. 5.000. Baiklah, 5.000 baiklah. Benda ini memiliki energi spiritual yang kuat. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Aku tawar 7.000. 7.000 baiklah. 7.000 tidak mungkin untuk barang ini. Xiao Shun, aku beli ini seharga 100. Pak. Aku nggak mau lagi. Ambil saja. Kartu. Baiklah. Aturanku adalah, setelah pembayaran diterima, tidak ada pengembalian uang. Aku jelas merasakan energi spiritual. Mungkinkah? Pak. Benda ini harganya setidaknya 1.000 atau 800. Sudahlah anak muda. Anggap saja ini pelajaran. Seperti dugaanku. Ini nilainya setidaknya 1 juta. Beruntung sekali. Menambahkan mutiara roh ini selama alkimia dapat memperkuat efeknya 10 kali lipat. Pemilik barang ini sungguh luar biasa. Mereka sampai menyembunyikan mutiara roh di dalamnya. Aku bilang benda ini tidak terlalu berharga kan? Aku tidak menjual benda ini. Kukatakan bos. Bukankah ini aturan perdagangan barang antik? Semua penjualan bersifat final. Tapi Ipar, cara menawarmu ini agak curang. Kalau bukan, karena ini. Kembalikan barang-barang ini sekarang juga. Kembalikan ini. Atau beri aku 1 juta, aku sudah memberimu beberapa. Jangan pura-pura bodoh. Aku bicara tentang mutiara roh. Mutiara roh ini penemuanku. Apa urusanmu? Jadi kau tidak mau menyerahkannya ya? Baiklah seseorang. Ada keributan apa? Kau pikir pusat barang antik ini pasar? Zhen tua, kau datang tepat waktu. Anak ini mencoba menipu. Dia ingin mengambil mutiara rohku yang bernilai jutaan hanya dengan 7.000. Kau harus mendukungku dalam hal ini. Tuan Lin. Apa yang kau lakukan di sini? Seng tua, toko barang antik ini milikmu juga. Urusan kecil. Bisnis utamaku adalah pavilion harta karun. Zhen tua, kalian saling kenal. Tentu saja Tuan Lin dan aku adalah teman lama. Oh benar. Apa yang kalian berdua perdebatkan barusan? Zhen tua, orang ini dia tidak baik. Dia menipu harta karunku. Benar Zhen tua. Dia jelas tahu barang ini menyimpan rahasia tersembunyi, dan dia sengaja menipu pemiliknya untuk mendapatkannya. Bukankah ini Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao Hanjing? Apa yang membawamu ke tempatku yang sederhana ini? Seng tua, kau tidak akan tahu. Tapi Susan adalah putri sulung keluarga Xiao. Mereka di sini untuk mengakui hubungan kekerabatan mereka. Jadi nona muda itu punya latar belakang seperti itu. Zhen tua, kau harus memberiku keadilan. Ini mutiara roh ini bernilai 1 juta. Meskipun Lin Bi adalah iparku. Kurasa dia tidak seharusnya bisa menindas bisnis seperti ini. Kau hanya berkolusi dengan pemilik ini untuk menaikkan harga padaku. Kau, Zhen tua, lihat. Kau harus membantuku. Karena barangnya sudah terjual. Kau hanya bisa menyalahkan penilaianmu yang buruk. Satu kata lagi. Dan keluar dari kota Hanti. Zhen tua, Keluar.
Ya. Kalau begitu aku juga akan pergi. Tuan Lin. Apa yang kau cari? Aku bisa mendapatkan apa saja untukmu di sini. Aku sedang mencari tungku alkimia. Tungku alkimia. Tidak masalah. Kau penyelamatku. The film Anggap was tungku alkimia translated sudah and beres. narrated by M Media. Luar biasa. Selamat Tuan, ke-10 paku penekan jiwa telah dikeluarkan. Anda telah kembali ke puncak kekuatan Anda. Akhirnya aku bisa bertarung dengan benar melawan mereka yang berasal dari kuil suci. Tuan bawahanmu ingin melapor. Bicaralah. Adikmu dan Nona Susan diculik. Apa? Zioxing bangun. Kakak Susan, kita di mana? Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Aku tidak tahu. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan Jin Feng. Sepertinya aku terlalu lunak padamu terakhir kali. Bahkan tidak berhasil membuatmu pingsan. Lin Bei, oh Lin Bei. Kau tak pernah menyangka aku masih hidup. Kau memusnahkan keluargaku, Hei. Hari ini kau akan dikubur bersama mereka. Tuan muda He. Jeti seperti yang kita sepakati. Jangan khawatir. Kekayaan dan kejayaan menanti. Aku benci, menjijikkan. Aku selalu membencimu. Seharusnya aku menjualmu saja waktu itu. Jika kau melakukan ini, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Jin Feng, kenapa kau menculik kami? Kau harus tanya Lin Bei tentang itu. Hai Cheng, kenapa kau mengincar Kak Lin Bei? Menargetkannya. Dia menghancurkan keluarga Wiko dulu. Aku hanya membuatnya membayar harga yang harus dia bayar. Kakakku menghancurkan keluarga He. Mustahil. Kau mungkin tidak tahu kalau Lin Bei adalah dewa perang negara Xia. Aku belum mencicipi wanita dewa perang. Bagaimana penampilanku, Tuan? Apakah Anda puas? Puas. Kau boleh pergi. Lin Bei, kau akhirnya di sini. Siapa kau? Dewa perang negara Xia. Kita rival lama. Grot, bukankah aku sudah membunuhmu? Aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Jadi, kau mengirim orang-orang kuil yang beroperasi di perbatasan. Aku melakukannya. Apa maumu? Biarkan mereka pergi. Apapun yang kau inginkan, hadapi aku. Kau tidak dalam posisi untuk menawar. Serahkan jimat harimau negara Xia. Jangan bergerak. Aku bisa memberimu jimat harimau. Biarkan mereka pergi. Kak Lin Bei, jangan berikan padanya. Diam jalan. Ucapkan satu kata lagi. Bajingan wanita dan adikmu akan mati. Dan kau masih mencoba menipuku. Aku tidak menipumu. Ini adalah jimat harimau negara Xia. Itu dibuat seperti ini sebagai tindakan pencegahan. Bebaskan mereka. Atau aku akan menghancurkannya. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Lemparkan jimat itu padaku. Ini jimatmu. Biarkan mereka pergi. Kurangi bicara. Aku berubah pikiran.
Korbankan dirimu. Hari The ini kau film was mati atau mereka translated mati. and narrated by Pilihanmu. M Media. Kakak, jangan lakukan. Jangan bodoh demi kami. Saudara Lin Bi, jangan setuju. Kau adalah dewa perang negara Xia. Kau harus hidup dan melindungi rakyat. Lindungi semua orang. Xiusen sudah kubilang. Aku akan menikahimu. Aku akan melindungimu. Selama aku di sini. Kau tidak akan terluka. Xiaoxing, jangan menangis. Kakakmu ada di sini. Apa yang begitu lama? Kesabaranku menipis. Gon. Kau harus menepati janjimu. Tunggu. Saudara Lin Bei, terima kasih. Menikah denganmu selalu menjadi impianku. Sayang sekali, aku tak bisa menjagamu lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Xiusen, apa yang kau lakukan? Bawahan ini terlambat. Mohon ampun Tuan. Dewa perang kerajaan Xia, kita belum menyelesaikan skor kita. Ayo. Lihat aku membunuhmu. Kerajaan Xia akan menjadi milikku. Aku akan membunuhmu. Aku bisa menjalani hidup pasrah. Kau mencari mati. Saudara Lin Bei, Jangan lakukan hal bodoh lagi. baiklah aku tidak akan. Menurut laporan militer, disergap selama kampanye kerajaan Xia. Sekarang, Gro telah dikalahkan. Pasukan kegelapan sekali lagi telah menyelamatkan kerajaan Xia. Selamat Tuan atas kembalinya Anda ke puncak kekuatan. Anda selalu menjadi dewa perang nomor 1 di kerajaan Xia kita. Perang ini akhirnya berakhir. Marak beritahu semua orang. Aku akan menikahi Xiao Xiuxian sebagai dewa perang kerajaan Xia. Ya,